Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Krismananta Saputra Purwa. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial analisis olah data, di mana olah data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu validitas, reliabilitas, dan analisis soal, di mana kita memiliki data soal pilihan ganda, di mana penilaiannya jika benar mendapat skor 1 dan jika salah mendapat skor 0. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita mengcopy data yang telah kita sediakan lalu kita pindahkan ke template yang sudah kita sediakan. Di dalam uji validitas, kita membutuhkan dua variabel, RxY hitung dan rtabel, di mana RxY jumlah banyaknya siswa dikali xy dikurang sigma x kali sigma y per akar jumlah banyak siswa atau n kali sigma x kuadrat kurang sigma x kuadrat kali n atau jumlah banyaknya siswa dikali sigma y kuadrat kurang sigma y kuadrat, di mana RxY hitungnya itu dapat kita lihat codingnya version B6 sampai B21, dibagi dan V6 sampai V21, di mana V6 sampai V21 itu merupakan skor siswa. Dan rtabelnya itu 0,51397748 dengan coding sebagai berikut. Maka dari RxY hitung dan rtabel dapat kita simpulkan bahwa jika R hitung lebih besar dari rtabel, maka instrumen itu dapat kita katakan valid, dan jika R hitung lebih kecil daripada rtabel, maka instrumen tersebut dapat kita katakan tidak valid. Seperti pada Excel yang sudah saya buat, dengan coding B24 ini XY itu lebih besar daripada B25 di sini itu rtabel, maka dapat kita katakan valid. Jika rtabelnya lebih besar daripada R hitung, maka instrumen itu tidak dapat dikatakan valid. Maka dari pernyataan berikut, maka kita dapat bahwa soal nomor 1 valid, soal nomor 2 valid, soal nomor 3 valid, soal nomor 4 tidak valid, dan begitu seterusnya. Untuk kategori, jika 0,81 sampai dengan 1,00 itu kita dapat kategorikan sangat tinggi atau sangat baik. Jika 0,61 sampai 0,80 kita dapat kategorikan itu tinggi atau baik. Jika 0,41 sampai 0,60 itu kategorikan sedang atau cukup, dan 0,21 sampai 0,40 itu kita kategorikan rendah atau kurang, dan 0,00 sampai 0,20 itu kita kategorikan sangat rendah atau jelek. Jika RxY-nya itu 0,00 ini kita bulatkan jadi 0, itu dapat kita kategorikan tidak valid. Kita lihat pada Excel yang telah saya buat,
kategorinya, coding pada kategori itu jika lebih kecil daripada 0 itu dapat kita katakan tidak valid. Sangat rendah itu berada di antara 0 sampai 0,2, dan dari 0,2 sampai dengan 0,4 itu kita katakan rendah, 0,4 sampai 0,6 itu sedang, 0,6 sampai 0,8 itu tinggi, dan 0,8 itu kita katakan sangat tinggi. Maka dari pernyataan berikut dapat kita kategorikan soal nomor 1 itu tinggi, soal nomor 2 tinggi, soal nomor 3 tinggi, soal nomor 4 sedang, dan soal nomor 6 sangat rendah, dan begitu untuk selanjutnya. Selanjutnya kita memasuki jumlah valid, di mana jumlah valid ini kita dapatkan dari simpulan. Maka jumlah valid ini sebanyak 9, dan jumlah tidak valid itu sebanyak 11 soal. Uji reliabilitas kita menggunakan metode RK21. Seperti uji validitas tadi, kita juga perlu membandingkan rata-rata antara R11 dengan R-tabel produk pengaman dengan ketelitian 2%. Di mana rumus dari R11 sama dengan N atau banyak yang butir soal per banyak yang butir soal dikurang 1 dikali 1 dikurang rata skor total dikali banyak yang butir soal dikurang rata skor total per skor varian total. Min total score dengan coding average V6 sampai V21 sehingga mendapatkan nilai 9. Standar deviasi dengan rumus S atau standar deviasi sama dengan akar sigma batas bawah 1 dan batas atas N dikali XI kurang X rata-rata kuadrat per N dikurang 1 dengan coding round standar deviasi V6 sampai V21 sehingga kita mendapatkan nilai 3,578. Selanjutnya standar deviasi kuadrat atau S kuadrat itu dengan coding round B33 kuadrat. Koefisien reliabilitas atau R11 kita mendapatkan nilai 0,646 dengan coding round kurung kon B6 sampai U6 per kon B6 sampai U6 kurang 1 kali 1 kali B32 kon B6 sampai U6 kurang B32 per kon B6 sampai U6 kali B34, atau sudah sama seperti rumus yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan R tabel di sini kita sama seperti R tabel pada uji validitas, di mana dengan nilai 0,51397748, dan sehingga kesimpulan yang kita dapat di reliabilitas yaitu jika koefisien reliabilitas R11 lebih besar 0,6 atau 0,7 maka dapat kita nyatakan reliable, atau sebaliknya, sehingga kesimpulan yang kita dapat pada soal yang kita analisis itu sudah reliable.
Analisis butir soal itu terbagi jadi dua. Yang pertama, tingkat kesukaran dan daya beda. Terlebih dahulu, datanya kita rankingkan. Data pertama ranking 1 sampai 7 dan data kedua ranking 8 sampai 16. Dengan rumus dengan tingkat kesukaran soal dengan rumus B sama B per JS, di mana B indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS jumlah seluruh siswa peserta tes. Dengan ketentuan jika indeks kesukaran lebih kecil dari 0,30 itu dapat kita katakan sukar. Jika indeks kesukaran di antara 0,30 sampai dengan 0,70 itu dapat kita katakan sedang, dan jika indeks kesukaran 0,70 itu dapat kita katakan rendah. Sehingga tingkat kesukaran yang kita dapat yaitu 0,467 dengan coding round B22 per count B6 sampai B21, di mana B6 sampai B21 itu data soal, nilai soal pertama. Kriteria pada soal pertama sedang, pada soal kedua sedang dengan coding. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Subscribe itu gratis. B39 sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 0,3 dapat kita katakan sukar. Jika B39 berada di antara 0,3 sampai dengan 0,7 kita katakan sedang, dan jika B39 lebih besar daripada 0,7 kita katakan mudah. Sehingga pada soal pertama kita kriterianya sedang, soal kedua sedang, soal ketiga sukar, dan begitu juga seterusnya. Tingkat kesukaran atas yaitu dengan coding round kontif B6 sampai B12 per count B6 sampai B12, sehingga dapat nilai 0,857 dan begitu selanjutnya. Dan tingkat kesukaran bawah dengan coding round kontif B13 sampai B20 per count B13 sampai B20. Daya pembeda soal dengan rumus DP sama dengan BA per JA kurang BB per JB sama dengan PA per PB, di mana DP itu daya pembeda, JA itu banyak peserta kelompok atas, DB banyak peserta kelompok bawah, BA banyak peserta atas yang menjawab benar, BB banyaknya peserta bawah yang menjawab benar. Nah, dengan ketentuan jika daya pembeda lebih besar sama dengan 0,70 dapat kita katakan baik sekali. Jika daya pembeda berada di antara 0,40 sampai dengan 0,70 baik. Jika daya pembeda 0,20 sampai 0,40 cukup, dan jika daya pembeda lebih kecil sama dengan 0,20 dapat kita katakan jelek atau drop. Sehingga daya pembeda pada soal pertama dengan nilai 0,732 dengan coding if B22 sama 0, B41 sampai B42 dan begitu untuk selanjutnya. Dan kriteria pada soal pertama ya baik dengan coding yang sudah disesuaikan
sesuaikan dengan rumus yang telah saya jelaskan, sehingga soal pertama, kedua, dan 3 dan keempat itu kriteria baik, sedangkan soal 5, 6, 7, 8 drop, dan begitu untuk selanjutnya. Sekian video tutorial yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman, dan nantikan video konten saya selanjutnya. Terima kasih.